Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada kesempatan di video kali ini kita akan bahas tentang tanaman jambu kristal yang tak kunjung berbunga, apalagi sampai berbuah seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan di rumah agar tanamannya bisa berbuah. Contohnya yang saya lakukan di sini. Seperti apakah penjelasan dan cara praktiknya? Nah, yuk kita simak terus video ini hingga selesai. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah yang pertama tentu saja kita memperhatikan dari media tanam, teman-teman. Nah, di sini media tanam sudah pernah saya jelaskan di video saya yang kemarin. Silakan teman-teman obok-obok saja jadi channel ini. Dan oke, untuk media tanam itu pastikan teman-teman sudah memberikan media yang sangat baik, contohnya tanah terbaik. Contohnya seperti di sini tanah humus bercampur dengan sekam padi ya, atau kulit padi. Nah, kemudian kita tambah juga dengan arang ya, arang sekam yang kita campurkan dengan bandingan 1:1. Boleh juga full tanah humus atau tanah yang bisa kita peroleh di bawah pohon ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang hari ini. Nah, seperti ini tanah ini gembur sekali, teman-teman, seperti pasir bahkan. Oke. Nah, tidak lupa juga saya di sini menambahkan seperti pupuk organik ya, teman-teman ya, pupuk organik. Nah, seperti ini. Nah, ini pupuk organik dari daun-daunan. Ini pupuk, teman-teman ya. Secara tidak langsung ini akan memberikan nutrisi pada tanaman dan membuat tanah atau medianya ini menjadi gembur. Ini sangat penting untuk teman-teman lakukan supaya tanah dan akarnya itu mudah menyebar, mudah meresap nutrisi pupuk yang kita berikan. Kemudian hal yang selanjutnya adalah pemberian nutrisi dengan pupuk sintetis atau bisa kita beri dengan pupuk NPK. Nah, contoh di sini saya menggunakan pupuk NPK merek dari Pak Tani ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dosis nih, saya kira-kira saja karena alhamdulillah ya saya karena hafal. Nah, kurang lebih sekitar 1 sendok seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, 1 sendok itu ditebar di pinggirnya saja, teman-teman ya. Nah, kita tebar di sini. Oke. Ini karena musim hujan, jadi saya tebar seperti ini. Kemudian ditutup kembali dengan media tanam yang baru ya. Misalkan kita taruh lagi tanah humus. Nih, di sini saya tidak mencontohkan. Nanti teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya. Nanti di sini akan saya tutup kembali dengan tanah jenis tanah humus ya, supaya memberikan nutrisi yang baik untuk pada jambu kristal kita. Oke. Selain media tanam, kemudian ada lagi yang paling penting adalah pemangkasan. Kenapa demikian? Nah, di sini saya melakukan pemangkasan secara rutin ketika ada cabang atau cabang pada tanaman itu tidak berbuah lagi ya. Nah, contohnya pada bagian sini kemarin sudah tidak berbuah nih, contoh cabang ini tidak memiliki buah. Jadi saya lakukan pemangkasan. Di sini saya lakukan pemangkasan dan datanglah ini, dan ini diserang oleh kutu daun, oke, atau kutu kebul. Nah, kemudian di sini, kalau di sini tidak ada, teman-teman. Oke. Kemudian yang lain, nah di sini saya pangkas juga bagian ini, saya pangkas, akhirnya muncul tunas baru dan bawah bakal bunga seperti ini. Nah, ini ya, jadi caranya itu sangat gampang sekali, teman-teman. Oke, contoh yang lain di sini nih yang paling banyak nih. Ini kita pangkas di sini ya. Kita pakai ini nggak pakai pisau atau gunting pemotong, teman-teman. Kita cuman ya seperti ini ya, kita patahkan saja seperti ini. Nah, seperti itu sangat gampang sekali. Kita patahkan seperti ini. Akhirnya di ketiak daunnya muncul tunas-tunas baru, secara tidak langsung akan membawa bakal bunga, insya Allah ya. Nah, seperti ini ya, ini kita pangkas jalur ini kita pangkas. Oke, ini jalurnya nih. Nah, nih, nah bagian ini nih, nah ini dia buahnya, teman-teman. Ada 2, kiri dan kanan. Buahnya
alhamdulillah segar. Oke, dan masih belum saya pasang plastik ya teman-teman. Tapi di sini sudah ada yang mau matang nih teman-teman. Tuh. Jadi perlunya pemangkasan untuk tanaman itu akan merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru ya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus menempatkan tanamannya yang full kena terik matahari ya, yang full kena terik matahari supaya tanaman ini bisa berfotosintesis ya, berfotosintesis untuk memenuhi kebutuhan dari perkembangan tanaman itu sendiri ya. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika teman-teman ingin menanam di suatu tempat atau di suatu ruangan yang minim matahari. Jadi untuk jambu kristal ini adalah memang medannya di tempat yang terang dan kena terik matahari. Oke. Nah, kecuali teman-teman melakukannya menyimpan jambu kristal itu merupakan awal penanaman. Contohnya misalkan nih saya contoh beli jambu air nih. Nah, ini bibit online kita beli, kemudian kita hanya menempatkannya di bawah rumah seperti itu ya teman-teman ya. Di bawah rumah seperti itu jam 7 sampai jam 8 atau jam 9 lah kurang lebih dia kena matahari. Setelahnya itu tidak kena matahari sama sekali. Kita membiasakan untuk mengenalkan iklim daerah kita di sini Kalimantan itu pelan-pelan teman-teman ya, nanti bertahap. Setelah dia sudah mulai tumbuh baik dan segar, kita bisa langsung tempatkan. Bahkan di sini saya sudah tanam jambu kristal yang setelah turun cangkok saya uji coba nih, turun cangkok seperti ini. Nah, untuk bahasan cangkoknya sudah saya bahas di video yang saya sebelumnya, silahkan teman-teman lihat ya. Bahkan setelah dicangkok, dipanen, dipotong, kita buang ini gelas plastiknya, kita tancap langsung di sini, kita tanam, gali secukupnya, kita kasih tanah humus juga. Sekarang sudah berkembang sangat baik teman-teman ya. Nah, seperti ini, tidak ada kutu-kutu putih yang menyerang. Oh, ada nih. Nah, nih ya, ini nanti kita basmi juga nanti ya. Oke, tapi sejauh ini alhamdulillah tanaman ini sudah sehat, bahkan sudah sering saya pangkas di sini ya. Jadi untuk merangsang supaya nanti bisa tumbuh dan bawa bakal bunga. Oke, mungkin sampai di sini dulu tips dari saya tentang bagaimana cara membuahkan jambu kristal dengan cara yang mudah dan sangat sederhana. Sebelum saya undur pamit, seperti biasa jangan lupa klik tombol like dan di subscribe teman-teman, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.